perorangan maksudnya. Kalau di sebuah bakery yang besar skalanya memang itu kayak kalis ya, kalis. Kalau elastis nggak? Kalau elastis pasti 1000% elastis kayak gitu ya. Kenapa mereka kok nggak pakai window pane gitu ya? Kayak kita bikin konten, kita kasih tahu window pane-nya. Karena bakery tahu sudah ada SOP-nya. Kalis itu gimana bentuknya? Kalis elastis itu gimana bentuknya? Mereka sudah tahu kayak gitu ya. Karena kenapa? Kalau enggak ya memang tutup tokonya. Bakery-nya bisa terancam kalau punya SDM yang seperti itu kayak gitu ya. Jadi makanya di sini meskipun kita ada di rumah, edukasinya dari kursus baking private ini adalah supaya rotinya kita itu nggak kalah sama punyanya bakery kayak gitu ya. Itu untuk orang yang mau punya pandangan ke segi positif ya, bukan ke segi negatif karena mau perdebatan. Karena ini sangat relevan. Kenapa? Di semua resep karakter resep karena masalah kalis elastis itu resepnya apapun harus kalis elastis. Kecuali kalau memang kita misal lihat seperti di sebuah konten luar negeri ya, dia menemukan cara gimana nggak usah kalis, kalian autolisis, ya bisa, ya kan nggak masalah kan membuat roti itu adalah ketika kita mungkin kerja ikut orang, kita masih punya urusan apapun itu ya, kita membuat sebuah roti itu untuk melepaskan stress release, bisa, bisa. Jadi dengan cara autolisis memang kayak stress release ya bagi beberapa orang tertentu ya, yang memang bukan untuk dijadikan sebuah bisnis. Jadi kalau kita ngomong di pangsanya bisnis, jelas harus profesional kayak gitu ya. Profesionalnya ya kalis elastis kayak gitu ya. Kalis elastis banyak caranya loh. Aku nggak punya mixer ya udah memang harus diautolisis dan itu ada caranya. Tapi tetap harus kalis. Berarti kalau kalian mixernya nggak mumpuni, autolisis. Nanti akan dijawab di konten selanjutnya. Gimana caranya autolisis donat kalian, roti kalian akan kualitasnya nggak kalah ya. Karena gluten itu sangat amat penting pengembangannya. Tapi kalau asal main autolisis, ya mengembang semua kalau raginya dicampur. Kalau misal dicampur, raginya nanti terakhir belakangan itu juga ada penanganannya sendiri. Jadi kalau ketika melihat konten lihat dengan lengkap, jangan sepatah-sepatah nanti bisa salah paham kayak gitu ya. Jadi harus kalis elastis donat atau apapun itu. Tapi kalau mau tidak kalis elastis, cuma di kalis boleh, itu masih mending daripada jangan kalis gitu ya, jangan. Nanti kenapa kok ada roti itu yang rongganya kasar, porinya besar, sampai permukaannya hancur ya, bergelombang gelembung ya, itu karena kalian nggak elastis. Kalau donat mungkin masih bisa tersembunyi dari ketika dia diangin-anginkan ya, itu bisa tersembunyi. Tapi ketika digigit kelihatan kalau donat ya, atau roti mungkin yang diangin-anginkan, jadi bentuknya bagus ya ketika digigit akan kelihatan kayak gitu ya. Tapi ini untuk semacam konten yang namanya edukasi bagi yang mau aja kayak gitu ya, sama kayak Cimehong. Jadi bagi yang mau aja relevan silakan pakai, yang nggak mau ya nggak usah debat kayak gitu ya. Kita di sini cuma edukasi yang mau kayak gitu ya. Jadi harus kalis elastis. Pertama, gluten harus terbentuk ketika proses fermentasi dia akan maksimal. Kedua, tekstur, struktur itu beda ya. Gluten yang sudah dengan maksimal dibentuk sama yang asal akan beda kayak gitu ya. Akan sangat beda.